Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur buat hari ini, saudaraku yang terkasih. Ya, kita masih Tuhan berikan waktu kesempatan untuk kita boleh berhimpun memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dan mari kita sekaligus mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita sendengkan telinga kita yang benar untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya cukup mendengarkan tetapi menghayati, memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita pulang mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. Ayat ini akan kita baca secara bergantian sampai kepada ayat yang ke-4. Katakan amin kalau sudah dapat. Haleluya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya adalah sesuai apa yang tercatat di dalam ayat yang ketiga, ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Inilah tema firman Tuhan hari ini, ya. Dan kisah ini, saudaraku yang terkasih, kisah ini adalah masih di seputar kisah dari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dan kalau bisa saudara mencermati, engkau tadi mendengar pada saat itu dikatakan, ya, ada sebuah atau suatu pertanyaan yang muncul dari atau di antara perempuan-perempuan yang hendak pergi ke kubur Yesus, ya. Mereka bertanya kepada satu dengan yang lainnya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Ya. Inilah pertanyaan perempuan-perempuan yang pada saat itu ingin melihat mayat daripada Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Batu yang mereka maksudkan di dalam ayat ini adalah batu dari penutup kubur daripada Yesus. Ya. Kalau kuburan orang Yahudi, ya, itu bukan seperti kuburan kita. Ya, berbeda saudaraku yang terkasih. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, maka tanah akan digali. Ya, sudah ada mempersiapkan 1 kali 2 meter. Ya, tanah itu akan digali, ya, sekian dalam 1,5 meter atau lebih, bisa juga kurang.
Lalu ketika kita masuk di dalam peti, dan peti itu akan dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali. Ya. Lalu ditutup kembali. Ditutupi dengan tanah kembali sampai melewati batas dasar tanah. Lalu ditancapkanlah di sana salib tanda Dison Maradian atau rib. Ya. Jadi berbeda saudaraku, ya. Dengan kubur pada waktu Yesus mati. Kubur orang-orang Yahudi. Kubur orang-orang Yahudi itu berbentuk gua batu. Ya. Ada gua. Ketika orang-orang Yahudi mati, mereka dibungkus, tidak dimasukkan ke dalam peti, tetapi mereka dibungkus dengan kain kafan. Ya, dibalut seperti mumi. Lalu dimasukkan ke dalam gua. Diletakkanlah di sana. Lalu gua itu setelah masuk, gua itu ditutup kembali dengan batu yang besar. Ya. Bahkan tidak bisa digeser oleh 1, 2, 3 orang. Mungkin rame-rame baru bisa menggeser batu itu, baru bisa bergerak. Jadi wajarlah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, perempuan-perempuan pada saat itu mereka merasa tidak mungkin dapat bisa menggeser batu yang besar itu. Sebab batu penutup kubur sangat besar, ya, dan tentu adalah berat. Tetapi hari ini saya tidak bicara tentang jenazah. Saya tidak bicara tentang batu yang menutup kubur Yesus. Tetapi saya berbicara tentang batu yang dengan makna yang lain. Haleluya. Di dalam kisah kehidupan kita ini pun saudaraku yang terkasih, ya, bisa saja ada batu yang besar untuk menghalangi kita, menghambat kita, menghambat langkah kita untuk kita bisa masuk ke langkah-langkah selanjutnya, ke langkah-langkah berikutnya, untuk kita dapat meraih sesuatu. Ada saja kadang-kadang batu itu ada di hadapan kita menghambat dan menghalangi kita dalam hidup keseharian kita. Bisa saja batu yang di hadapan kita itu batu yang sangat besar, sangat berat. Batu besar itulah, batu yang sangat berat itulah menutupi langkah kita, menutupi jalan kita, yang menghambat jalan masuk kita untuk masuk kepada langkah-langkah selanjutnya. Penghalang akan kita mencapai sesuatu. Dalam pencapaian kehidupan kita, kita terambat, kita terhalangi oleh batu yang besar dan berat. Jalan yang kita lewati itu tidak selalu mulus. Benar? Tidak selalu bebas hambatan seperti di jalan tol. Ada saja rintangan. Akan ada selalu halangan. Masalah di hadapan kita. Seolah-olah batu besar itu, batu yang sangat berat itu menutupi di hadapan kita, menutupi langkah kita. Kita tidak bisa melangkah, kita terhalangi, kita terhambat. Bagaimana mungkin saya bisa melangkah kalau ada batu seperti mimbar ini di hadapan saya? Saya tidak akan bisa melangkah. Saya akan dihalangi. Batu itu menggambarkan apa, saudaraku? Di dalam hal ini,
Batu itu bisa menggambarkan kelemahan-kelemahan kita. Bisa menggambarkan keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia yang biasa. Ketidaksempurnaan kita. Atau bisa juga penyakit-penyakit kita. Atau bisa juga persoalan-persoalan dalam hidup kita. Masalah-masalah dalam kehidupan kita. Semua itu adalah batu yang besar dan berat. Dan saat kita menghadapi batu itu yang ada di hadapan kita, saudaraku yang terkasih, ya, di pikiran kita juga bisa muncul seperti pertanyaan-pertanyaan perempuan-perempuan pada saat itu. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh perempuan-perempuan pada saat itu, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa yang mengangkat batu besar yang ada di hadapan kita? Itulah yang muncul di dalam benak pikiran kita, sama seperti pertanyaan perempuan-perempuan saat mereka melihat mayat Yesus. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, kita akan melihat lebih lanjut lagi. Bagaimana cara menghadap batu besar di hadapanmu? Tentu ada cara-cara yang efektif, yang luar biasa menurut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara menghadapi batu besar di hadapanmu? Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, saya akan kembali baca firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sekali lagi, mereka bertanya seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Yang pertama, bagaimana cara menghadapi batu besar yang ada di hadapan kita atau yang ada di hadapanmu? Yang pertama adalah jangan mengandalkan manusia. Ini yang pertama, saudaraku. Cara yang luar biasa, ya, untuk bisa menghadapi batu yang besar, menggeser batu yang besar, mengangkat batu yang besar yang ada di hadapan kita, yang menghalangi kita, yang menghambat langkah kita untuk kita bisa maju, ya. Jangan mengandalkan manusia, ya. Perhatikan pertanyaan dari perempuan-perempuan tersebut. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Diawali dari kata apa? Siapa? Ya. Siapa? Pertanyaan ini tentu menunjukkan bahwa mereka itu sedang berharap sesuatu atau mengandalkan manusia. Berharap ada manusia yang kuat. Berharap manusia pada saat itu ada yang kuat, yang rela untuk dapat menggeser batu tersebut. Ya. Oleh sebab itu mereka bertanya, siapa? Ya. Mereka bingung. Di antara mereka perempuan-perempuan yang tenaganya mungkin terbatas. Yang saya katakan tidak akan pernah mungkin bisa mengangkat batu yang besar, yang berat, yang menutupi kubur Yesus pada saat itu. Makanya ada timbul pertanyaan, siapa? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Artinya apa? Mereka mengandalkan manusia. Ya. Mereka mengandalkan manusia sebab pertanyaan itu dimulai dengan siapa? Jelas kata tersebut tertuju kepada oknum. Siapa? Tentu kepada orang. Gak mungkin kepada hewan. Gak mungkin kepada benda-benda mati. Tetapi kepada oknum. Kepada orang
Tentu kepada seorang pribadi yang bisa mereka harapkan pada saat itu dengan rela, mungkin bisa dapat menolong mereka untuk menggulingkan batu tersebut. Baru bisa mereka masuk. Jadi sering sekali saudaraku yang terkasih, ya, pertanyaan ini juga yang sama yang ada di benak kita saat kita menghadapi masalah persoalan hidup kita ini. Lalu kita berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi saya? Karena aku tidak kuat. Adakah orang lain yang bisa kuharapkan? Yang bisa menggulingkan batu ini? Kita bertanya-tanya terus saudaraku. Siapa yang bisa mengatasi masalah-masalahku ini? Siapa yang bisa memberikan jalan keluar bagiku? Siapa? Siapa? Dan itulah terus pertanyaan kita. Dan sering pikiran kita itu tertuju hanya kepada manusia. Ya. Kita berharap ada orang yang bisa rela menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita, kepada orang-orang yang kita anggap bisa berpotensi untuk bisa mampu menolong kita. Ada orang yang lebih kuat yang bisa menolong kita. Maunya ada orang yang lebih hebat lagi untuk bisa menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Maunya ada lagi orang yang mampu untuk menolong saya, memberikan jalan keluar kepada saya. Sadarkah saudaraku yang terkasih? Sadarkah kita di dalam hal ini ketika kita berkata demikian, itu sama artinya kita sedang mengandalkan manusia. Ya. Kita mengandalkan manusia, kita meniadakan keberadaan dari Tuhan kita. Padahal kita tahu bersama bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kenapa kita bertanya siapa lagi? Ya. Artinya apa? Kita meniadakan, ya, kemahakuasaan Tuhan, keberadaan Tuhan kita. Dengan kita bertanya demikian, kita sedang menyangkal kemahakuasaan Tuhan kita. Kita tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab jika kita sungguh-sungguh menyadari siapa Tuhan kita, kita percaya kepada kuasa Tuhan yang kita sembah, dan pertanyaan siapa itu tidak akan pernah kita sebutkan. Tidak akan pernah muncul dari mulut bibir kita. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak perlu bertanya-tanya. Ada pribadi yang sanggup, ada pribadi yang kuat, ada pribadi yang mampu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi untuk apa lagi kita bertanya-tanya? Siapa? Jangan pernah kita mengandalkan keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan kami sebagai hamba Tuhan. Itu artinya kita meniadakan kemahakuasaan Tuhan. Ya. Untuk apa kita bertanya siapa? Jika kita sudah jelas tahu jawabannya. Yang menjadi penolong kita itu sudah kita tahu siapa sesungguhnya. Kenapa lagi kita harus bertanya siapa? Jika saja perempuan-perempuan itu, ya, mereka benar mengingat dan mereka mempercayai dari ucapan Yesus sebelum Yesus mati, maka pertanyaan itu harusnya tidak ada. Ya. Kenapa?
Karena sebelum dari kematian Yesus, sebelum Yesus mati, Yesus sudah berulang-berulang kali dia menyampaikan kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Aku akan bangkit. Kalaulah mereka mengingat, saudaraku, mempercayai perkataan Yesus pada saat itu, pertanyaan itu tidak akan muncul. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudaraku, ucapan Yesus diabaikan. Ucapan Yesus dilupakan oleh perempuan-perempuan tersebut. Mereka melupakan begitu saja. Mereka tidak mengingat apa yang sudah disampaikan Yesus sebelum dia mati. Akhirnya apa? Mereka pergi dengan kecemasan, mereka pergi dengan kesedihan, dan diiringilah dengan pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Itu sebabnya, saudaraku, bagi kita yang ada pada saat sekarang ini, sangat perlu sekali firman Tuhan engkau dengarkan sungguh-sungguh. Amin. Engkau dengarkan perkataan Tuhan. Engkau dengarkan baik-baik firman Tuhan. Engkau dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Engkau percayai sungguh-sungguh firman Tuhan. Haleluya. Jadi jangan hanya numpang lewat, saudaraku. Ya, jangan hanya numpang lewat. Jangan hanya konsumsi telinga sesaat saja, kemudian dilupakan, tidak diingat. Jangan abaikan firman Tuhan. Sebab jika kita percaya akan firman Tuhan, maka kita akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang sungguh dahsyat untuk bisa menggeserkan batu, untuk bisa menggeserkan masalahku, persoalanku yang mungkin berat bagiku, yang sangat besar bagiku. Haleluya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, bagaimana Daud, ya, dia butuh pertolongan, tetapi matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Ya. Mataku melihat gunung-gunung, dikatakan. Ini lebih dari batu. Ya, gunung itu lebih dari batu yang besar. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dikatakan. Aku melihat masalahku, aku melihat perkaraku, aku melihat persoalanku, aku melihat sakit penyakitku. Dari manakah datang pertolongannya? Ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi itu yang seharusnya yang kita katakan. Aku punya Allah. Aku punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menggeserkan, menggulingkan batu-batu yang ada di hadapanku, menyelesaikan segala persoalanku, masalahku, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Aku percaya kepada Tuhan. Mataku harus tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Jangan hanya kepada batu yang besar tersebut. Ya. Kira-kira batu besar apa yang kau hadapi sekarang ini, saudaraku? Ingat baik-baik. Jangan lagi engkau bertanya siapa. Siapa? Ya, itu sama artinya kau mengandalkan manusia. Ya. Yakinlah dan percayalah hanya kepada Tuhan
Dialah yang sanggup menggulingkan, menggeser, mengangkat batu tersebut. Masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupanmu, maka engkau akan bisa melangkah dengan bebas, dengan leluasa. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi batu besar di hadapanmu? Yang kedua, di dalam ayat yang kedua saya baca, saudara memperhatikan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Yang kedua, bagaimana caranya menghadapi batu besar di hadapanmu? Yang kedua adalah teruslah melangkah dengan iman meski batu itu ada. Katakan amin. Masalah bisa ada, persoalan bisa ada, sakit penyakit bisa datang kepada kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita terus melangkah dengan iman. Haleluya. Ya. Yang menarik dari cerita ini, saudaraku yang terkasih, ya, dari perempuan-perempuan ini, ya, meskipun mereka belum tahu, ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi mereka, ya, namun ada nilai plus. Walaupun mereka bertanya siapa, ini artinya dalam keraguan-raguan, kebimbangan, kecemasan, ya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, ada nilai yang plus dari perempuan-perempuan ini. Mereka tidak berbalik arah, ya. Mereka enggak berbalik arah. Mereka itu enggak pulang. Walaupun mereka cemas, walaupun mereka nggak tahu apa yang mereka harus perbuat pada saat itu, siapa yang bisa menggulingkan batu tersebut, nggak tahu siapa kira-kira orang yang bisa dengan rela menolong mereka, tetapi mereka nggak pulang, ya, mereka nggak berbalik arah, saudaraku, ya, mereka tidak mundur, tetapi mereka melangkah menuju dari kubur Yesus. Haleluya. Jadi kita pun, saudaraku, dalam kehidupan kita ini sangat-sangat diperlukan, saudaraku, iman. Iman itu menjadi dasar kita untuk kita terus bisa melangkah dalam hidup kita. Walaupun sangat sering sekali kita nggak tahu apa yang akan terjadi, ya, ketika kita melangkah kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa, kita nggak tahu. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini kita diajar untuk kita tetap melangkah. Haleluya. Karena kita nggak tahu siapa yang bisa mampu untuk menolong kita. Tapi kita diajar untuk kita tetap melangkah. Haleluya. Kadang kita nggak tahu, saudaraku, bakal berhasil atau tidak berhasil. Tapi kita diajar hari ini untuk kita tetap melangkah. Haleluya. Pernahkah saudara, ya, untuk saudara bisa berani melangkah untuk memulai suatu pekerjaan? Ya. Mungkin ada pekerjaan yang baru, atau mungkin mengawali saudara untuk pertama sekali bekerja. Ya, mungkin kita ragu, bisa enggak nanti aku bekerja di sana? Sanggup enggak aku nanti bekerja di sana? Bisa enggak nanti kelak aku diangkat, naik jabatan dan lain-lain sebagainya? Pernahkah kita, saudaraku yang terkasih, untuk kita bisa berani melangkah untuk memulai suatu apapun? Baik itu pekerjaan, mungkin pendidikan. Kita masuk ke dalam suatu pendidikan, kita bimbang memilih jurusan apa yang harus aku pilih. Kita bimbang, ketika aku memilih jurusan ini, aku mau kemana? Arah hidupku mau kemana? Aku akan bekerja di mana? Mungkin kita bimbang.
Atau ketika kita memulai sesuatu usaha, apa yang harus aku usahakan kali ini? Apakah aku harus berubah, mengubah taktik usahaku atau apapun itu? Kita mungkin di dalam keraguan-raguan, atau mungkin kita berani melangkah untuk hal-hal yang baru, atau apapun itu saudaraku yang terkasih. Bisa jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Banyak keraguan-raguan di hati saudara. Tapi saya katakan, hari ini ketika kita berani melangkah untuk terus maju, apapun nanti resikonya, apapun nanti yang terjadi, biarlah itu terjadi. Kita enggak terlalu pusingkan hasilnya, tapi kita tetap melangkah maju. Haleluya. Walaupun mungkin kita mulai dengan keraguan-raguan, kecemasan, tapi kita terus melangkah, terus melangkah. Ternyata berhasil. Haleluya. Kenapa berhasil? Karena kita berani melangkah. Kenapa berhasil? Karena kita mulai berani menerobos. Memulai. Kita tidak pulang, kita tidak tinggal diam, kita tidak mundur, tetapi kita melangkah. Kadang nggak kita sadari, berhasil ternyata ya. Haleluya. Ya. Coba seandainya kita nggak pernah mencoba, saudaraku, hanya diam saja, kita nggak berani mencoba. Jadi kita nggak tahu berhasil atau nggak tahu. Kenapa? Karena kita diam saja, kita nggak memulai, kita tidak mau melangkah. Hasil apa yang harus kita lihat? Apa yang kita capai? Nggak ada. Orang yang ragu-ragu, orang yang pesimis, yang tidak mau melangkah, itu akan sulit untuk meraih keberhasilan. Tetapi orang yang berani melangkah, meski ada rintangan di hadapannya, tantangan yang besar di hadapannya, batu yang besar di hadapannya itu, tapi dia berani melangkah, terus dia melangkah, maka orang itu akan pasti meraih sebuah keberhasilan. Haleluya. Ya. Jadi tugas kita hanya melangkah dengan iman, ya hanya itu saja. Ya, melangkah dengan iman. Sebab kalau kita mundur berarti kita nggak mendapatkan apa-apa. Ya. Tetapi dengan kita maju, pasti kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Coba di dalam ayat yang keempat, kita sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Tetapi apa katanya? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat. Mereka tidak melihat dari jauh, tapi mereka melihat dari dekat. Dari mana mereka melihat, menyaksikan kuasa Tuhan? Dari dekat. Haleluya. Ya, dari dekat. Maukah saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi saudara? Maukah saudara melihat karya Tuhan itu dinyatakan bagi saudara? Untuk menyaksikan, untuk mengalami kuasa Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupanmu. Maukah saudara?
Mendekatlah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan engkau melangkah. Engkau maju. Engkau maju terus. Jangan engkau pernah mundur sampai engkau mendekat kepada Tuhan. Seperti perempuan-perempuan pada saat itu, mereka tidak melihat dari jauh, tetapi mereka mendekat. Mereka tidak mundur, mereka tidak pulang, tetapi mereka mendekat. Jangan engkau justru menjauh dari Tuhan. Kerinduanmu supaya engkau melihat karya Tuhan, kebesaran Tuhan. Tetapi engkau semakin menjauh dari Tuhan. Engkau tidak mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya engkau bisa melihat karya Tuhan yang begitu besar? Kebesaran Tuhan itu dinyatakan bagi saudara. Sementara engkau menjauh dari Tuhan. Engkau tidak mau mendekat kepada Tuhan. Langkahkan kakimu untuk bisa mendekat terus kepada Tuhan. Haleluya. Jangan hanya engkau mendengar dari orang bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja, karya Tuhan itu dinyatakan, kau hanya mendengar dan mendengar saja dari orang yang lain, tapi engkau tidak pernah mengalami. Mari engkau harus alami sendiri. Haleluya. Engkau lihat sendiri dari dekat, engkau alami sendiri, engkau buktikan sendiri. Di sanalah mereka baru tahu, Tuhan bangkit. Mereka tahu segalanya. Peristiwa yang terjadi mereka tahu. Kenapa? Karena mereka dekat. Haleluya. Lihatlah dari dekat, bukan dari jauh. Karya Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, ketika engkau semakin dekat kepada Tuhan, maka karya Tuhan itu, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan bagimu. Haleluya. Engkau bisa lihat di warta, di warta jemaat, saudaraku yang terkasih, di sana ada dituliskan saksi yang benar. Ya. Saksi yang benar itu apa? Saksi yang benar itu melihat, mengetahui, dan mengalami sendiri karya Allah. Karya Allah, kuasa Allah di dalam kehidupannya. Haleluya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Saudara pasti tahu jawabannya. Haleluya. Gak usah engkau harus mengeluarkan suara, tapi saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan hari ini, saudara pasti mengetahui siapa yang bisa menggulingkan batu tersebut, siapa yang bisa menggulingkan masalahmu, persoalanmu, yang mengangkat masalahmu, persoalanmu, sakit penyakit dalam kehidupanmu. Semua kita pasti tahu jawabannya. Mari andalkan Tuhan dan teruslah melangkah dengan iman. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.